Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi ini adalah video yang spesial karena kita mau road trip atau jalan-jalan dari Jakarta ke Malang bersama mobil ini. Mobil kesayangan yang selama ini cuma dipakai dalam kota aja. Paling jauh kemarin ke Lampung buat dibawa mudik itu sekitar 380 km. Dan sekarang kita mau bawa jalan dia dari Jakarta ke Malang, itu jaraknya sekitar 860 atau 870 km. Jadi ini ceritanya aku mau pindah dari Jakarta ke Malang. Rencananya sih kayak ngekos gitu sekitar 3 bulan sampai akhir tahun gitulah. Kenapa pindah? Karena kayaknya di Jakarta tuh udah stres ya. Dari lahir 24 tahun hidup di Jakarta dan makin kesini tuh Jakarta makin parah banget macetnya dan akhirnya stres. Ini juga aku baca beberapa hari terakhir tuh ada artikel yang bilang di Jakarta itu kemacetannya bertambah 43%. Dan aku ngerasain banget sih, keluar dari rumah itu langsung stuck macet. Udah gitu juga sekarang ganjil genapnya bertambah sampai 25 jalanan ganjil genap. Jadi kayak ini aku mobilnya ganjil, terus di hari genap ya udah kita kayak muter-muter nyari jalan yang semua jalannya itu juga macet. Dan makin kesini emang macetnya parah banget. Tadi jalan ke sini aja, untungnya kalau ke sini dari rumah ke arah sini tuh kita ngelawan arus orang berangkat kerja ya. Jadinya nggak kena macet, tapi arah berangkat kerjanya tuh luar biasa. Jadi kayak di Jakarta tuh pas jam-jam berangkat kerja dan juga pulang kerja, itu kan berangkat kerja dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Itu nggak cuma orang kerja sih, kayak orang mulai beraktivitas sekitar jam segitu. Terus pulang kerja itu dari jam 4 sampai jam 10 malam, itu trafficnya luar biasa parah dan kayaknya aku udah nggak kuat deh tinggal di Jakarta. Jadi kita mau pindah aja ke Malang, tapi ini nggak tahu ini for good atau cuma sementara ya, nanti kita lihat lah. Kalau nggak betah ya mungkin sampai akhir tahun doang seperti yang tadi aku bilang, tapi kalau betah ya mungkin bisa menetap di sana sampai nggak tahu kapan. Dan ini sebelum jalan kita mau ngebahas dulu apa aja yang sudah disiapkan dari mobil ini sebelum perjalanan yang lumayan jauh, 860 atau 850 km. Jadi kemarin yang sudah dilakukan di mobil ini adalah ganti oli. Ini olinya pakai oli Motul High-Tech 100 ya. Itu aku ganti. Baru kemarin tuh sebenarnya baru pakai sekitar 5.000 kilo. Jadi oli Motul itu diklaim bisa jarak tempuhnya tuh sampai 15.000 km. Tapi berhubung ini mobil yang udah tua dari 2011, sekarang sudah 2022, sudah 11 tahun. Jadi nggak boleh olinya tuh sampai batas akhirnya 15.000 km. Jadi ya 5.000, 6.000 km sudah harus ganti. Kemudian ngecek-ngecek mesin semua, air radiator segala macam. AC juga kemarin baru diservis. Bukan diservis sih, kayak magnet clutch-nya itu bermasalah jadinya diperbaiki. Kemudian air freonnya segala macam ditambahin, jadinya ini mobil kondisinya udah prima. Kemudian 1 hari sebelum sekarang itu kemarin aku udah spuring dan balancing, jadi ini mobil udah ready lah buat perjalanan jauh. Nah sekarang kita lihat mobil ini dalamnya seperti apa, yuk sini. Nih, kita bisa lihat di baris kedua tuh, kalian lihat nih orang pindahan ya. Ada bantal-bantal, ada helm, ada rak sepatu, tuh ada tas-tas. Untungnya kemarin barang-barang yang besar-besar itu udah aku naikin ke bisnya Juragan 99 Trans, sekaligus sama motor masuk ke dalam bis double deck Juragan 99 Trans. Jadi barang-barang yang dibawa kali ini tuh cuma barang-barang yang kecil-kecil aja. Ini di baris kedua seperti ini, kemudian ada lagi di bagasi belakang. Ya, sini. Nah, ini dia. Di bagasinya isinya seperti ini. Ya, ini sisa baju-baju yang kemarin baru selesai di laundry. Kemudian ini ada oli Motul, masih ada sekitar 8 liter lagi belum kepake.
Kemudian ini ada paket yang belum sempat dibuka. Terus ada perintilan-perintilan lah. Ya ini barang-barang kecil aja sih. Makanya kenapa akhirnya aku tinggal dan dibawa lagi pas kita bawa mobil dari Jakarta ke Malang. Oke, mungkin itu aja sih barang-barang sama persiapan yang sudah dilakukan sebelum road trip. Jadi rencananya perjalanan kali ini kira berangkat dari Jakarta sekarang jam 7.57. Ya mungkin kita berangkat jam setengah 9 pagi dari Jakarta. Kemudian kita mau mampir untuk makan siang. Nanti tuh di seperti biasa ya, rumah makan Rosalia Indah di daerah Subang. Karena di Subang itu kayak bener-bener tengahnya gitu loh. Tadinya aku rencana mau ke Raus Eco sih. Tapi kayak Raus Eco tuh terlalu jauh. Bisa sampai Raus Eco sekitar jam 2-an mungkin ya. Jadi diputuskan untuk ke rumah makan Rosalia Indah aja. Paling nanti sampai rumah makan Rosalia Indah sekitar jam 11 atau jam 12. Itu barengan sama bis double deck-nya Juragan 99 Trans. Jadi kemungkinan besar nanti kita bakal ketemu karena jamnya persis. Bis Juragan 99 Trans itu dia start dari Terminal Poris Pelawat Tangerang itu jam setengah 8 pagi atau jam 7 pagi tadi. Jadi kemungkinan besar nanti kita bakal ketemu karena dia kan masuk dulu ke Bekasi, Pondok Pinang, segala macam dan kita duluan. Jadi walaupun kita selisih 1 jam sama dia, kemungkinan besar nanti kita bakal ketemu di rumah makan Rosalia Indah. Oke, mungkin gitu aja. Sekarang kita mau mulai jalan, tapi sebelum jalan kita mau isi bensin dulu. Yuk, sekarang kita isi bensin dulu. Oke, sekarang kita mau jalan. Pakai seat belt dulu. Jadi kita mau isi bensin dulu. Ini sebenarnya bensinnya baru turun sekitar 3 bar doang. Cuma kita mau full tankin, kemudian nanti kita bakal hitung konsumsi bahan bakarnya yang dikonsumsi oleh mobil ini tuh dari Jakarta ke Malang dengan jarak 850 sampai 860 kilo itu berapa kilometer per liter. Karena terakhir aku bawa mobil ini dari Jakarta ke Lampung itu konsumsi bahan bakarnya 1:12 km per liter. Jadi sekarang ini kan Jakarta Malang itu full tol Trans Jawa. Jadi harusnya udah nggak ada macet-macet yang parah. Jadi nanti kita bakal lihat berapa konsumsi bahan bakarnya. Oke, sekarang kita mau isi bensin dulu, kita full tankin, terus nanti kita reset dari tripnya. Yuk. Ini kita sudah sampai di Shell dan kita ngisinya super aja ya. Ini turun ya, jadi 17.300, V-Power 18.300. Kemarin tuh V-Power kayak 19.000 gitu nggak sih? Parah. Tapi sekarang turun sih jadi 18.000. Jadi kita full tankin dulu. Habis kita full tankin, nanti kita reset dari si tripnya. Oke, kita isi bensin dulu. Pagi, Pak. Super penuh. Kaca depan, ya boleh dibersihin. Bisa debit BCA ya? Oke. Nah, jadi enaknya kalau kita ngisi bensin di Shell, itu kaca kita depan dibersihin tuh. Itu servis lebih yang diberikan oleh SPBU Shell. Udah gitu kalau di Shell itu toiletnya gratis dan juga bersih. Terus ada Shell Select juga tuh, minimarket yang ada di Shell. Jadi enaknya ngisi di Shell tuh fasilitasnya lengkap. Kalau kalian bawa motor pengen ganti oli juga di sini ada Shell Oil Change Express. Jadi lengkap. Oke, jadi kita sudah selesai isi bensin dan ini dia. Kita ngisi bensin itu tadi 117.600, yang masuk itu sekitar 6,8 liter dari sisa 3 bar. Sekarang udah full tank, itu masuknya 6,8 liter. Dan ini sekarang kita reset dulu ya untuk tripnya, biar kita tahu nanti konsumsi bahan bakarnya berapa dari Jakarta ke Malang. Oke, ini aku reset ya. Sip. Sebelum kita jalan, ini kita kayak jajan dulu di Shell Select. Dan enaknya di sini tuh pembayarannya udah pakai QR, semua serba QR. Tuh. Flash e-money, GoPay, OVO, Dana. Jadi udah nggak usah bawa cash lagi. Oke, kita jajan dulu. Kita sudah selesai isi bensin dan sudah jajan juga. Dan ini kita start jam 8:24 menit, hampir setengah 9 pagi.
Ini kita rutenya keluar dari Jakarta lewat tol Jor atau lingkar luar. Karena tadinya sih aku pengennya lewat lingkar dalam ya, tapi nggak bisa karena sekarang tanggal genap, sekarang tanggal 30 Agustus. Jadi kita nggak bisa lewat lingkar dalam atau tol dalam kota. Jadinya kita lewat Jor. Ya semoga ini Jornya nggak terlalu parah ya, karena biasanya kalau pagi-pagi gini udah lumayan parah trafiknya. Yaudah, nanti kita lanjut lagi kalau sudah lewati tol Jor karena ini pasti bakal macet. Sekarang kita sudah di atas Jalan Layang MBZ Mohammed bin Zayed. Jadi jalan layang ini panjangnya kira-kira seingatku ya 42 atau 47 km gitu. Dan jalan layang ini terkenal dengan pas di sambungan jembatannya itu dia kayak agak masuk ke dalam gitu. Jadi kadang kalau mobilnya terlalu ceper itu suka gasruk. Tapi mobil ini kita pernah uji coba waktu itu, bahkan empat orang di dalam mobil. Waktu kita bawa mobil ini ke rumah makannya Rosalia Indah Subang dan aman, nggak ada gasruk-gasruk sama sekali. Jadi bisa dipastikan perjalanan kita di atas jalan layang ini bakal aman. Apalagi sekarang kita cuma berdua. Dan ini sekarang lagi ada perbaikan jalan tuh, lihat deh. Ini sebelah kanannya. Ini kayaknya lagi di aspal atau diapain gitu ya. Jadi macet, jalannya kepake cuman satu doang. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah turun dari jembatan. Nih kayaknya rencananya kita mau mau nge-rest dulu di rest area kilometer 57 buat ke toilet. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di rest area kilometer 57. Kita lihat apakah ada bis STJ yang lagi isi solar di kilometer 57 rest area. Sekarang kita sudah tiba di rest area kilometer 57. Ini aku mau ke toilet dulu. Itu si Fahrijul lagi beli kopi di Kopi Kenangan. Jadi kita ke toilet dan ini rest area yang aku suka karena di sini lengkap banget dan rest area ini punya lagu atau punya jingle yang kita bakalan bisa denger jingle itu 24 jam nonstop sampai hafal. Selesai dari toilet ini kita ke pom bensin di bagian depan di kendaraan besar. Di sini ada dua bis STJ. Nih, ada La Rosca dan ada La Samba. Wih, padahal sekarang sudah jam 10 siang, 10 pagi. Tapi masih ada STJ yang masih ngisi solar di sini. Tuh ada Sumber Jaya juga di sana. Hii. Cantik ya warnanya, warna pink gitu. Nah, ini STJ La Samba, dia sudah selesai isi solar. Wih. Sumpah aku suka banget warnanya STJ yang pink begini. Terus di sini juga ada bis STJ lagi, Pekalongan ya ini ya. Ini julukannya Silo kalau nggak salah. Oh iya, Silo. Jadi jam segini masih lumayan banyak STJ yang masuk, tapi bukan yang premium-premium. Kalau yang premium-premium itu tadi pagi sekitar jam setengah 8 atau jam 8 pagi. Kalau jam segini ya gini-gini yang masuk. Tapi ini cantik banget sih. Oke, sekarang kita kembali lagi ke mobil. Kita melanjutkan perjalanan ke rumah makan Rosalia Indah Subang. Karena udah lumayan lapar nih. Belum sarapan kita. Oke, yuk kita kembali ke mobil. Oke, kita sekarang melanjutkan perjalanan langsung ke rumah makannya Rosalia Indah Subang. Paling dari sini ke Subang berapa jam, Jul? Sejam ada? 1 jam lebih dikit lah. Nah, ada. Ada yang kenal. Sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama dan sebelah kita ada Sudiro Tunggajaya La Rosca. Cakep pinknya ya. Terus. Oke. Wih.
samping-samping ya. Nih, parah banget. Ini truk tiba-tiba ambil kanan, kecepatannya cuma 40 km per jam tuh lihat. Dan ngeselinnya truk ini, tadi dia ngambil kanan dulu baru ngesen. Parah banget sumpah. Itu kalau kita posisinya bawa bis gitu ya, itu tadi ngerem nggak bakal dapet itu, pasti nggak bakal dapet. Itu makanya sering kejadian truk ngehantem, bis ngehantem truk tuh kayak gitu. Dia ngambil kanan dulu, baru dia ngesen, terus kayak nggak ada bersalah gitu. Luar biasa. Rumah makan Rosalia Indah Subang. Dan ini kita duduknya kayaknya bebas ya, yang penting nggak di sini karena ini penumpangnya Juragan 99 Trans yang bentar lagi mau datang. Jadi kalau Juragan 99 itu dia ada tempat duduk khususnya sebelah sini. Jadi rumah makan Rosalia Indah ini selain untuk penumpangnya Rosalia Indah, bisa juga untuk penumpang umum seperti aku sekarang. Untuk pemesanannya langsung aja ke sebelah sini. Tuh. Ini ada menu-menunya di atas. Soto ayam, somai, fried chicken, bakso. Makan apa lu? Waduh. Menarik semua ini. Semuanya aja pesen. Mukbang ya? Mukbang. Kayaknya kita mau pesen fried chicken aja kali ya. Atau sop iga. Kemarin baru iga bakar ya? Iya, iga bakar, sop iga. Mau iga bakar? Kayaknya sop sih, kayaknya sop ya. Sop aja. Ya udah. Iga kan udah. Kita coba sop iga. Ini kita jadinya pesennya chicken katsu aja, nggak jadi fried chicken. Kayaknya lebih menarik ini. Dan ini anak pesannya malah sop buntut ini. Oh, mahalan lo ya jadinya ya. Gak apa-apa, santai. Tuh. Jadi menu andalan di sini tuh sop buntut, sop iga sama iga bakar. Jadi teman-teman kalau lagi singgah di rumah makan Rosalia ini, best sellernya atau rekomennya itu ini sop buntut, iga bakar sama sop iga. Tapi ini juga enak sih. Oke, kita makan dulu. Sudah selesai makan dan sekarang kita waktunya bayar. Mbak, mau bayar. Tadi chicken katsu, terus sop buntut pakai nasi, terus es teh manis sama teh tawar es. Jadi totalnya itu Rp81.000 dan sekarang kita keluar, kita kedatangan tamu. Kita siang tamu. Akhirnya teman-teman, sekarang jam 11:15. Ini bis Juragan 99 Gavan. Wih, masuk juga di Rosin Subang Rest Area. Dan ini kita parkirnya sebelahan, sengaja banget naruhnya di sebelah mobil. Jadi ini bis yang kemarin 4 hari lalu pas video ini dibuat,
Ini bisa aku naikin dari Jakarta ke Malang dan aku bawa motor di sebelah sini. Itu kalau kalian belum nonton videonya silahkan klik aja di pojok kanan atas video kalian, di sini atau di sini. Bis Juragan 99 ini adalah dengan sebutan Dream Class, di mana di dalamnya itu terdapat dua kelas. Kelas sleeper atau first class di bagian depan dan business class di bagian belakang. Di bawahnya ada toilet, smoking room, minibar, dan juga sisanya bagasi yang bisa memuat 3 motor tanpa dibuka-buka bannya atau dicopot-copot spionnya. Langsung masuk aja. Tuh. Full, Mas? Full. Kosong berapa? Full? Ya. Wow. Bawa jamaah umroh saya. Jamaah umroh? Masa? Oh ini barang-barang ya? Ya Allah. Beneran jemaah umroh dong. Jadi teman-teman, kalau mau bawa barang-barang terus mau ngebis, bisa naik bisnya Juragan 99 Trans ini. Pemesanannya bisa via aplikasi Juragan 99 Trans yang ada di Android ataupun di iOS. Tuh, cakep banget ya. Ini minibarnya sebelah sini. Tuh. Ini banyak, ini kita bisa pilih mau minum apa sepanjang jalan. Ini ada dispensernya. Ini smoking room dan juga toilet. Dan ini aku masuk nggak apa-apa ya Mas ya? Kita lihat dalamnya dulu bentar yuk. Nah, ini bagian depan untuk kelas sleepernya. Sleepernya di sini, tuh. Dan kelas bisnisnya di sini. Ini bisnis kelasnya. Tuh, enak banget kan? Kita turun lagi yuk. Bis Juragan 99 Trans ini dia menggunakan sasis Scania K410IB Opticruise Transmission yang bisa dipastikan perjalanan kita menggunakan bis ini bakal nyaman banget, apalagi bis ini itu kayak hotel yang fasilitasnya dipindahkan ke dalam bis. Jadi berasa hotel yang berjalan. Fasilitasnya lengkap, makannya di rumah makan Rosin itu 2 kali ya. Jadi pemberhentiannya ada 2 kali. Pertama di Rosin Subang Rest Area, kedua itu di Ngawi di rumah makan Duta 3 Ngawi Jawa Timur. Dan itu timingnya sekitar sekarang masuk Rosin jam 11.45 pas zuhur, kemudian masuk di rumah makan Duta 3 Ngawi itu pas maghrib. Jadi yang aku suka dengan bis Juragan 99 Trans ini, itu timingnya itu pas banget, manajemen waktunya itu bagus. Jadi gimana caranya ketika itu jamnya untuk sholat, jadi sholat zuhur kita bisa gabung dengan asar, itu kita sholatnya di Rosin Subang Rest Area, kemudian maghrib dan isya itu kita bisa sholat di rumah makan Duta 3 Ngawi. Itu manajemen waktunya luar biasa bagus banget. Jadi walaupun tiket bis ini harganya mahal, untuk yang bisnis harganya 530.000 kalau nggak salah, dan yang sleeper harganya 620.000. Itu harga yang mahal tapi sangat worth it dengan apa yang kita dapatkan ketika kita menaiki bis Juragan 99 Trans ini. Mulai dari reservasinya yang sangat mudah, pembayaran saat reservasinya juga mudah, titik jemputnya yang sedikit jadi nggak terlalu makan banyak waktu, rumah makannya yang semuanya tuh proper dan bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau bepergian dari Jakarta ke Malang ataupun dari Malang ke Jakarta, bisa nyobain bisnya Juragan 99 Trans ini. Oke teman-teman, mungkin gitu aja dulu video perjalanan kita dari Jakarta ke Malang naik mobilku ini Civic FD, dan kita akan lanjutkan road trip ini di bagian kedua. Perjalanan akan kita lanjutkan dari rumah makan Rosalia Indah Subang ini sampai ke Malang, dan rencananya nanti kita akan mampir juga ke garasinya Mas Wahid yang ada di Semarang. Ini masih tentatif ya, masih belum tahu pasti atau enggaknya karena Mas Wahidnya masih ada schedule syuting dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi ini rencananya aku akan melanjutkan perjalanan dari Subang dan targetnya sampai di Semarang tuh sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Jakarta sampai ke Subang Rosin Rest Area ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Pantesan orang-orang pada ngeliatin, ternyata lupa copot bantalnya. Pada ngeliatin.